Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya seorang mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, jurusan Magister Manajemen Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait tes dan seleksi karyawan. Pentingnya seleksi karyawan. Tujuan diadakannya seleksi karyawan adalah untuk menjamin karyawan yang tepat untuk suatu jabatan, pekerjaan, dan memastikan keuntungan investasi SDM suatu perusahaan. Dari kegiatan seleksi karyawan, berarti kita mengurangi kelompok pelamar dengan menggunakan alat-alat penyaring. Dasar-dasar melakukan tes dan seleksi karyawan. Pada dasarnya ada dua dasar-dasar melakukan tes dan seleksi karyawan. Yang pertama itu adalah reliabilitas atau yang dikenal dengan reliability, adalah persyaratan pertama dari seleksi dan merujuk pada konsistensinya. Tes reliable adalah tes yang menghasilkan nilai yang konsisten ketika seseorang mengikuti dua bentuk yang berlainan dari tes tersebut, atau ketika ia mengikuti tes yang sama pada dua atau lebih kesempatan yang berbeda. Yang kedua, validitas atau validity adalah sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Tujuan dari tes tersebut adalah untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dari seorang calon karyawan. SDM berbasis bukti. Bagaimana melakukan tes validitas tes itu sendiri? Yang pertama, menganalisis pekerjaan. Menganalisis pekerjaan dan menulis deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menentukan ciri-ciri manusia yang terampil yang Anda butuhkan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, memilih tes. Pemberi kerja biasanya mendasarkan pilihan ini pada pengalaman, riset sebelumnya, dan tebakan terbaik. Biasanya perusahaan tidak hanya memulai dengan satu tes, melainkan beberapa tes, dan merekomendasikan menjadi sekumpulan tes. Yang ketiga, memberikan tes. Keuntungan dari memberikan berbagai macam tes adalah untuk melihat dari tes tersebut berdasarkan data pada kinerjanya selama menjalani tes. Yang keempat, menghubungkan nilai tes dan kriteria. Pada tahap ini, perusahaan seharusnya menghubungkan antara nilai tes dengan kinerjanya. Pada tahap perusahaan menentukan hubungan statistik antara nilai pada tes dan kinerja pekerjaan dengan menggunakan analisis korelasi yang memperlihatkan derajat hubungan secara statistik. Yang kelima, validasi silang dan revalidasi. Sebelum menggunakan tes tersebut, perusahaan mungkin ingin mengecek dengan melakukan validasi silang. Dengan kata lain, dengan sekali lagi melakukan langkah pada poin 3 dan 4 yang telah saya sebutkan sebelumnya pada sampel karyawan baru. Paling sedikit melakukan revalidasi tersebut secara berkala. Hak individual dan keamanan peserta tes. Peserta tes mempunyai hak sebagai berikut. 1. Kerahasiaan hasil tes. Jadi seorang calon karyawan apabila dites oleh perusahaan, hasil dari tes tersebut menjadi rahasia dan itu diatur dalam peraturan tersendiri. Yang kedua, pemberitahuan persetujuan mengenai penggunaan hasil-hasilnya. Yang ketiga,
hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang menginterpretasikan nilai-nilai tersebut dan mendapatkan akses terhadap hasil tesnya. Yang keempat, tes tersebut adil. Sebagai contoh, tidak ada peserta tes yang memiliki akses terhadap pertanyaan dan jawaban tes itu sebelumnya. Yang kelima, Federal Privacy Act diantaranya memberi hak kepada karyawan untuk memeriksa berkas pribadi mereka dan membatasi pengungkapan informasi pribadi tanpa persetujuan karyawan tersebut. Jenis-jenis tes. Yang pertama, tes kemampuan kognitif. Tes intelijensi adalah tes kemampuan intelektual umum. Tes ini mengukur tidak hanya satu ciri tunggal, melainkan mengukur serangkaian kemampuan termaksud daya ingat, perbendaharaan kata, dan kemampuan numerik. Kemampuan kognitif khusus. Tes ini biasanya dikenal dengan tes psikologi dengan tujuan untuk mengukur kemampuan mental secara spesifik. Tes kemampuan motorik dan fisik. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kemampuan motorik seperti ketangkasan jari, ketangkasan manual, dan waktu reaksi. Khusus untuk pilot, waktu reaksi itu sangat diperlukan. Tes ini juga penting untuk mengukur kekuatan fisik seorang pelamar. Tes pencapaian. Tes ini bertujuan untuk mengukur yang telah dipelajari oleh seseorang. Tes ini mengukur pengetahuan seseorang mengenai pekerjaan yang dilamarnya. Investigasi latar belakang dan metode seleksi lainnya. Mengapa memeriksa latar belakang kandidat itu penting? Karena terdapat dua alasan, diantaranya adalah untuk memverifikasi informasi pelamar, nama dan sebagainya, dan untuk mengungkapkan informasi yang merugikan perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan yang relatif besar dan canggih dapat menjadi korban dari karyawan kriminal dan sebagainya karena mereka belum melakukan pengecekan latar belakang karyawan dengan baik. Olehnya itu, sebelum melakukan tes, maka sebaiknya perusahaan terlebih dahulu melakukan pengecekan latar belakang melalui biodata maupun sosial media yang terdapat saat ini. Bagaimana cara memeriksa latar belakang kandidat? Yang pertama, media sosial dan SDM. Semakin banyak pemberi kerja melakukan pencarian di Google mengenai pelamar atau mengecek jejaring sosial. Setelah melakukan beberapa perekrut menemukan bahwa 31% pelamar telah melakukan kebohongan mengenai kualifikasi mereka. Jadi begitu banyak perusahaan yang telah melakukan perekrutan pegawai tapi telah tertipu dengan berbagai macam kriteria pelamar dengan melakukan kebohongan terkait biodata mereka sendiri. Olehnya itu sangat diperlukan validasi terkait calon pelamar, apakah itu melalui sosial media, apakah itu melalui jejaring sosial, atau media-media lainnya yang begitu banyak tersebar saat ini. Itu sangat membantu bagi perusahaan yang ingin merekrut seorang karyawan. Yang kedua, menggunakan jasa informasi pra-pekerjaan. Begitu banyak sekarang fasilitas atau perusahaan yang menawarkan karyawan untuk dijadikan karyawan dalam suatu perusahaan.
menggunakan jasa penyaringan pekerjaan untuk mengecek pelamar dengan mudah. Mereka menggunakan basis data untuk mengakses informasi mengenai hal-hal seperti kompensasi, sejarah kredit, dan catatan kriminal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.